Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat belajarnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas fisika SMK kelas 10 dengan subbab fluida dinamis. Hukum fisika tentang fluida dinamis. Fluida dinamis ini dalam artian fluidanya bergerak ya. Nah, fluida yang akan dibahas dalam hukum fisika tentang fluida dinamis adalah fluida yang dianggap ideal. Artinya, fluida tidak dapat dimampatkan, jadi tidak dapat dikompresi, tidak dapat ditekan. Kemudian, tidak mengalami gesekan, jadi antara fluida dan tempat dia mengalir itu tidak ada gesekan. Kemudian alirannya stasioner, artinya alirannya ini relatif cenderung lurus dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran. Kemudian alirannya tunak atau steady. Ini artinya si fluida itu mengalir dengan kecepatan tetap. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah persamaan kontinuitas. Dalam fluida dinamis ada istilahnya debit. Debit itu adalah jumlah air mengalir per satuan waktu. Nah, di sini debit notasinya Q ya, Q. Q sama dengan A, luas penampang, dikali dengan V, velocity, kecepatan. Jadi debit adalah perkalian antara luas penampang dengan kecepatan aliran. Oke, debit atau jumlah fluida mengalir, jika luas penampangnya berbeda, maka Q1 itu akan sama dengan Q2. Karena Q adalah A dikali V, maka di sini Q1 sama dengan Q2, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, itu disebut sebagai persamaan kontinuitas. Di sini A adalah luas penampang ya, satuannya meter kuadrat. Kemudian V kecepatan aliran fluida itu satuannya meter per sekon. Di sini kelemahan dari persamaan kontinuitas itu adalah tidak memperhatikan tekanan dari fluida yang mengalir dan tidak memperhatikan ketinggian fluida mengalir. Baik, sekarang kita akan bahas persamaan Bernoulli, di mana persamaan ini melibatkan tekanan dan ketinggian dari fluida. Secara matematis, persamaan Bernoulli dituliskan P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah kali rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, jadi persamaan Bernoulli ini berlaku apabila si fluida itu mengalir pada beda ketinggian dan juga pada beda luas penampang ya. Baik, selanjutnya penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini dimanfaatkan oleh beberapa alat, diantaranya ada tabung pitot. Tabung ini digunakan untuk mengukur kelajuan gas atau udara. Oke, bagaimana persamaan untuk menghitung kecepatan aliran fluidanya pada tabung pitot? Itu adalah V sama dengan akar dari 2 dikali rho aksen dikali G dikali H, kemudian dibagi dengan rho. Nah, di mana rho aksen itu adalah densitas atau massa jenis udara, kemudian rho adalah massa jenis dari fluidanya. Nah, kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H itu adalah selisih tinggi permukaan kolom zat cair pada manometer. Jadi tabung pitot ini ada manometernya. Nah, kalau misalkan untuk digunakan untuk mengukur, maka akan terjadi perbedaan ketinggian dari si tabung manometer. Nah, ketinggian tadi itu disebut sebagai H untuk dimasukkan ke dalam persamaan dalam rumus ya. Oke, penerapan hukum Bernoulli selanjutnya adalah pada alat penturimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan fluida mengalir. Bagaimana rumusnya? Jadi penturimeter ini ketika ada aliran dalam satu pipa, maka satu titiknya itu luas penampangnya itu diperkecil. Nah,
karena luas penampangnya diperkecil, maka akan terjadi perbedaan ketinggian yang seperti Ibu gambarkan ya. Jadi kan kalau misalkan jumlah air yang lebih banyak, maka tekanannya akan lebih besar. Ketika jumlah air sedikit atau luas penampangnya kecil, maka tekanannya akan kecil. Nah, perbedaan tekanan tadi itu menghasilkan perbedaan ketinggian dari fluida. Ketinggian tadi itu masuk ke dalam rumus. Rumusnya adalah V sama dengan akar dari akar dari 2 dikali G dikali H, kemudian dibagi A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Di mana di sini H-nya itu adalah perbedaan ketinggian dari tabung Venturi meter. Oke, penerapan hukum Bernoulli selanjutnya adalah untuk menghitung kecepatan dan waktu pancaran untuk tabung berlubang. Di sini untuk menghitung kecepatan pancaran fluida tabung berlubang. Jadi misalnya ada sebuah tankinya bocor. Kita bisa menghitung berapa cepat aliran bocornya tadi itu dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Oke, di mana H di sini, H kecil ini adalah kedalaman dari fluida. Jadi jarak antara permukaan atas sampai ke lubang bocoran tadi. Nah, sedangkan waktu yang diperlukan fluida untuk mencapai tanah, intensnya adalah T. T sama dengan akar dari 2H. H-nya H besar ya. H besar itu adalah jarak dari permukaan tanah hingga ke lubang bocoran. Dibagi dengan G, percepatan gravitasi bumi. Oke, penerapan hukum Bernoulli selanjutnya adalah gaya angkat pesawat. Jadi kenapa pesawat itu walaupun berat bisa terbang? Ini terjadi karena ada perbedaan gaya. Gaya di mana? Gaya di bawah badan pesawat dan gaya di atas badan pesawat. Coba kalian perhatikan pesawat itu bagian atasnya berbentuk streamline. Mengapa demikian? Hal tersebut bertujuan agar kecepatan udara di atas badan pesawat itu lebih besar. Jadi udara di atas pesawat itu lebih cepat. Nah, jika kecepatan udara tinggi, maka tekanannya rendah. Sehingga kalau misalnya tekanan rendah, gaya itu kan perkalian dari P dikali dengan luas dari penampang. Kalau tekanannya rendah, otomatis gayanya juga akan lebih besar. Ketika tekanannya rendah, maka gayanya akan lebih kecil. Jadi di sini gaya di atas pesawat itu dibuat kecil, sedangkan gaya di bawah pesawat itu dibuat besar. Nah, jika ketinggian sayap dianggap sama, H1 sama dengan H2, V1 berarti kecepatan udara di atas pesawat itu V1 kecepatan udara di bawah pesawat itu lebih kecil dibanding dengan P2 kecepatan udara di atas pesawat, sehingga P1 akan lebih besar daripada P2. Jadi tekanan di bawah itu akan lebih besar daripada di atasnya. Hal ini menyebabkan adanya selisih gaya kan ya. Nah, selisih gaya itu disebut sebagai gaya angkat pesawat. Gimana rumusnya? Rumusnya F1 min F2. F1 dikurangi F2, berarti gaya di bawah pesawat dikurangi gaya di atasnya. Sama dengan 1/2 dikali rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikalikan dengan A. Di mana rho ini adalah massa jenis udara. Kemudian V2 adalah kecepatan udara di atas pesawat, bagian atas maksudnya. Kemudian P1 itu adalah kecepatan udara di bagian bawah pesawat. Ibu akan kasih contoh soal nih. Yang contoh soal pertama, sebuah pipa memiliki 2 penampang yang berbeda. Luas masing-masing penampangnya 0,1 meter kuadrat dan 0,05 meter kuadrat. Berarti yang besarnya 0,1 luasnya, yang kecilnya 0,05 meter kuadrat. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil adalah 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada luas penampang besar? Nah, seperti biasa kalian harus menulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Di sini Ibu pakai notasi B dan K, artinya besar dan kecil. Berarti AB adalah luas penampang besar, kemudian AK berarti luas penampang kecil. Paham ya? Oke, diketahui AB sama dengan 0,1 meter kuadrat, AK 0,05 meter kuadrat. VK berarti kecepatan kecil, luas penampang kecil, sama dengan 9 meter per
sekon. Ditanyakan adalah PB, kecepatan pada luas penampang yang besar. Kalian langsung jawab menggunakan persamaan kontinuitas, di mana PB dikali AB sama dengan PK dikali AK. Kalian tinggal masukkan, operasikan secara sederhana sehingga menghasilkan PB adalah 4,5 meter per sekon. Jadi di sini kecepatan pada luas penampang besar itu lebih rendah ya. Oke, contoh soal 2. Luas penampang sebuah pesawat terbang adalah 25 meter kuadrat. Jika kelajuan udara pada bagian bawah pesawat adalah 50 meter per sekon dan pada bagian atasnya adalah 75 meter per sekon, tentukan gaya angkat pesawat tersebut. Di sini dianggap bahwa pesawat terbang itu pada ketinggian tetap sehingga massa jenisnya adalah 1 kg per meter kubik. Diketahui luas penampang dari pesawat adalah 25 meter kuadrat, kemudian V1 kecepatan udara di bawah pesawat ya sebesar 50 meter per sekon, kemudian V2 kecepatan udara di atas pesawat 70 meter per sekon, dan rho dari udara, massa dari udara adalah 1 kg per meter kubik. Ditanyakan di sini gaya angkat, berarti gaya angkat itu adalah selisih F1 dan F2, F1 dikurangi F2. Oke, kita langsung pakai rumusnya, yaitu F1 dikurangi F2 sama dengan 1/2 dikali rho dikali V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikalikan dengan A. Kita tinggal masukkan ya yang sudah diketahui tadi, notasi untuk rho untuk massa jenis tadi kan, berarti besarnya 1 kg per meter kubik. Kemudian masukkan juga untuk V1 nya 75 dikuadratkan 50, kemudian V2 nya 50 dikuadratkan dan dikali dengan luas penampang dari pesawat 25. Oke. Nah, operasi dari ini hasilnya adalah sebesar 39.062,5 kg meter per sekon kuadrat atau setara dengan 39.062,5 Newton. Semoga kalian paham. Silahkan perhatikan video dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.